Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qauluhu wa min ladunhu. Al-Muzanni rahimahullah berkata bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ai al-kalamu bada'a minhu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bahwasanya kalam, perkataan yang ada dalam Al-Qur'an itu dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ucapkan secara langsung. Wa Jibrilu alaihi salatu wassalam muballighun anhu. Sedangkan malaikat Jibril alaihi salam, beliau hanya menyampaikan saja. Wa kadza nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam muballighun anhu. Demikian juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga hanya menyampaikan saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali tugas beliau adalah menyampaikan saja dengan sejelas-jelasnya. Surat An-Nur ayat 54. Ya, maka penjelasan ini untuk membantah keyakinan sebagian Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya teks Al-Quran itu diucapkan oleh malaikat Jibril, berasal dari Jibril, atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini keyakinan yang enggak benar. Falam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamallahi haqiqatan. Ketika kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kalamullah, ini tidak bertentangan dengan fakta bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki. Ketika yang menyampaikan kepada manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti itu kalam Rasulullah. Dan ini tidak bertentangan dengan fakta bahwasanya itu tetap adalah kalam Allah. Kenapa? Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu ibtidaan. Karena suatu perkataan itu dinisbatkan, disandarkan secara hakiki kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. La ila man qalahu muballighan muaddiyan. Bukan kepada orang yang mengucapkannya dalam rangka sekadar menyampaikan atau dalam rangka sekadar menunaikan tugas. Memang yang didengar oleh manusia adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak mendengar kalam Allah secara langsung. Yang didengar adalah kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah hanya menyampaikan. Yang mengucapkan pertama kali, yang memfirmankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalamnya disebut kalamullah, bukan kalam Rasul. Contohnya kalau ada orang, kita sebut saja fulan. Dia mengatakan bahwasanya buah apel itu mengandung banyak manfaat. Yang mengatakan fulan. Fulan menyampaikan ini kepada Alan. Bahwasanya buah apel itu mengandung banyak manfaat. Kemudian Alan menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya buah apel itu mengandung banyak manfaat. Ketika Alan menyampaikan kepada orang-orang, yang disampaikan ini perkataan Alan atau perkataan fulan? Jelas ini perkataan fulan, karena dialah yang mengucapkan pertama kali. Alan hanya menyampaikan saja. Andaikan Alan mengklaim ini perkataan saya, maka Alan menjadi pembohong. Atau dia menjadi orang yang tidak amanah. Maka demikian juga Al-Quran. Memang yang menyampaikan kepada manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memfirmankan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalam Allah, bukan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Al-Muzanni rahimahullah mengatakan Al-Quran bukanlah makhluk yang akan hancur. Fal makhluqatu kulluha tabidu. Adapun makhluk semuanya akan hancur, akan binasa.
Amal Qur'anu falaysa bimakhluqin. Adapun Al-Qur'an bukan makhluk. Olehada ja'a anna Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'ul Qur'ana minas suduri wa minas suturi. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir zaman akan mengangkat Al-Qur'an dari dada para manusia. Artinya dari hafalan manusia, wa minas suturi, dan juga dari tulisan-tulisan. Fala yajidun nasu minhu syai'an. Maka ketika itu manusia tidak akan lagi mendapati Al-Qur'an sedikit pun. Fi sudurihim, baik dalam hafalan mereka, wala fi masahifihim, ataupun dalam lembaran-lembaran tulisan mereka. Ini akan terjadi di akhir zaman. Wa qad tuhima al-Imamul Muzanni rahimahullahu kama taqaddama fi matla'i hadhihi risalati bi annahu yaqulu bi khalqil Qur'ani. Dan Al-Imam Al-Muzanni telah dituduh oleh sebagian orang sebagaimana telah dijelaskan di dalam muqaddimah dari risalah ini bahwasanya beliau meyakini khalqul Qur'an, meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Au annahu yatawaqqafu fi hadhihi al-mas'alati. Atau beliau dituduh bertawakuf, tidak mau berpendapat dalam masalah ini. Fabayyana rahimahullahu fi hadhihi al-kalimati madhhabahu. Maka dalam potongan kalimat di atas yang beliau mengatakan walaysa bimakhluqin fayabidu. Al-Qur'an bukanlah makhluk yang akan hancur. Di sini Al-Muzanni menjelaskan bagaimana madhabnya, bagaimana akidahnya. Alladhi huwa madhabu ahli sunnati. Yang mana ini adalah madhab atau akidah ahli sunnah. Liyadfa'a an nafsihi hadhihi tuhmata. Dalam rangka untuk membela dirinya terhadap tuduhan tersebut. Waliyubayyinal haqqa liman talabahu. Dan juga untuk menjelaskan kebenaran bagi orang yang mencarinya. Maksudnya mencari kebenaran. Waqad kana ba'dul ulama'i yamtani'u 'anil khawdi fi hadhil mas'alati. Dan dahulu sebagian ulama mereka menolak untuk ikut membahas masalah ini. Lil batasy syadidi. Karena adanya pukulan yang keras. Artinya ada hukuman yang keras bagi orang yang mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk di zaman dahulu yang diberikan oleh pemerintah ketika itu. Wal mihnatil 'azimati, dan adanya ujian yang besar bagi para ahlussunnah di zaman itu. Allati waqa'at 'alal ulama'i wal qudati fi dzakal waqti, yang menimpa para ulama ahlussunnah dan para qadhi, para hakim di zaman itu. Bisababi hadhil mas'alati, karena sebab masalah ini, masalah khalqul Qur'an. Para ulama ahlussunnah yang menegaskan Al-Qur'an bukan makhluk ditangkapi, bahkan dihukum, bahkan sebagiannya dihukum mati ketika mereka tidak mau mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa min dzalika ma hasala li zamilihi fi at-talabi al-Imam al-Buwaiti rahimahullah. Di antaranya apa yang terjadi pada sahabatnya Al-Imam Al-Muzanni dalam menuntut ilmu, yaitu seorang ulama bernama Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah. Kama taqaddama fi sadri hadhil kitabi bayanun limihnatihi wa sijnihi wa ta'dzibihi. Sebagaimana telah dijelaskan di muqaddimah kitab ini, penjelasan tentang ujian yang menimpa Al-Imam Al-Buwaiti, dan beliau dipenjara dan beliau diazab, disiksa. Hatta tuwfiya rahimahullahu, sampai akhirnya beliau meninggal dalam siksaannya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, bayangkan bagaimana di zaman itu orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi, orang-orang yang istiqamah di atas akidah yang benar, cobaannya sangat berat sekali. Ditangkapi oleh pemerintah, bahkan disiksa dengan siksaan yang keras, sampai sebagiannya mati, hanya karena mereka mempertahankan akidah Ahlussunnah. Maka apa yang kita alami di zaman ini ketika kita mendapati cobaan-cobaan di masyarakat, ketika kita mendakwahkan akidah yang benar,
ketika kita istiqomah di atas sunnah, di atas akidah sahihah, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan para ulama zaman dahulu. Walhamdulillah, orang-orang yang mendakwahkan akidah yang benar tidak sampai ditangkapi oleh pemerintah. Tidak sampai dipaksa oleh pemerintah untuk meyakini akidah menyimpang. Maka ala kulli hal, apa yang terjadi pada Ahlussunnah di zaman ini patut kita syukuri. Karena masih jauh lebih ringan, masih jauh lebih nikmat daripada apa yang dialami oleh para ulama di zaman dahulu. Nah, kita doakan semoga para ulama zaman dahulu Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dan Allah kumpulkan kita dengan mereka di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Fala'alla hadzal amru huwa alladhi daf'a al-imam al-Muzanniyya fi badi'il amri ay tawaqqafa 'anil khawdi fiha. Dan bisa jadi perkara inilah yang membuat al-Imam Al-Muzanni di awal-awal ramainya masalah ini, masalah khalqul Quran, beliau memilih untuk tawakuf, untuk tidak berpendapat dulu. Talaban lis-salamati min hadhil fitnati, untuk mencari keselamatan dari ujian yang besar tersebut. Namun setelah itu, setelah Allah Ta'ala angkat ujian tersebut, ketika Ahlussunnah kembali menang, kembali bisa mendakwahkan akidah yang benar, bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, maka setelah itu Al-Muzanni rahimahullah baru menerangkan dengan tegas. Sebagaimana beliau katakan tadi, walaysa bimakhluqin fatabidu. Al-Quran bukan makhluk yang akan hancur. Wa yadullu lidzalika ma akhrajahu Al-Lalikai bi isnadihi an Ibrahim ibn Abi Dawud Al-Barallusi Al-Misri. Dan ini ditunjukkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Lalikai dengan sanadnya dari Ibrahim bin Abi Dawud Al-Barallusi Al-Misri qala. Ibrahim mengatakan, kunna inda Nu'aim bin Hammadin julusan. Dahulu kami pernah duduk di majlisnya Nu'aim bin Hammad. Faqala Nu'aimun lil Muzanni. Kemudian guru kami yaitu Nu'aim bin Hammad berkata kepada Al-Muzanni, ma taqulu fil Qur'ani? Bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran, wahai Al-Muzanni? Faqala aqulu innahu kalamullahi. Maka Al-Muzanni mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah. Cukup sampai di situ. Faqala ghairu makhluqin. Nu'aim bin Hammad nanya lagi, Al-Quran makhluk atau bukan? Faqala ghairu makhluqin. Kata Al-Muzanni, Al-Quran bukan makhluk. Qala wa taqulu innallaha yura yaumal qiyamati. Kemudian Nu'aim bin Hammad tanya lagi, wahai Al-Muzanni, apakah engkau berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat bisa dilihat? Faqala na'am, kata Al-Muzanni, iya. Aku berkeyakinan bahwasanya Allah nanti di akhirat bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Qala falamma iftaraqa an-nasu qama ilaihi Al-Muzanni. Kemudian kata Ibrahim bin Abi Dawud, ketika orang-orang sudah pergi, maka Al-Muzanni berdiri di hadapan Nu'aim bin Hammad. Faqala ya Aba Abdillahi syahartani ala ru'usin nasi. Wahai Abu Abdillah, wahai Nu'aim bin Hammad, engkau membuat saya menjadi terkenal di depan orang banyak. Karena engkau telah menanya-nanyai saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang krusial. Barusan, ketika kajian tadi. Saya menjadi terkenal, saya dilihat orang-orang. Mengapa demikian, wahai guru? Faqala, maka kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, inna nasa qad aktsaru fika, fa'aradtu an ubri'aka. Nu'aim mengatakan, sesungguhnya orang-orang telah banyak memperbincangkan engkau, wahai Muzanni. Bahwasanya engkau demikian dan demikian. Engkau punya akidah menyimpang. Maka aku ingin melepaskan tuduhan-tuduhan tersebut dari dirimu. Sampai sini riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya memang di awal-awal Al-Muzanni itu diam. Beliau tawakuf, tidak berpendapat.
dalam rangka untuk cari aman supaya tidak ditangkap oleh pemerintah, tidak dihukum. Namun dengan sikap yang demikian, beliau jadi diperbincangkan oleh para ulama yang lain. Ya, bagaimana nih Al-Muzanni? Jangan-jangan dia meyakini Al-Quran makhluk. Jangan-jangan dia tidak meyakini ru'yatullah. Sehingga tersebar kabar bahwasanya Al-Muzanni berakidah menyimpang. Dan di sini Nu'aim bin Hammad, guru beliau, punya cara untuk membebaskan beliau dari tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, dengan ditanya di depan orang banyak ketika kajian. Subhanallah, ini guru yang baik. Dan ini membuktikan bahwasanya Al-Muzanni meyakini bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Dan juga Al-Muzanni meyakini ru'yatullah, bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat. Ya, kemudian Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Kalimat-kalimat Allah, kekuasaan Allah, dan semua sifat-sifat Allah semuanya sempurna dan semuanya bukan makhluk. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, lamma dzakara al-musannifu rahimahullahu aqidata ahli sunnati wal jama'ati fil Qur'ani. Setelah Al-Muzanni menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an, wa annahu kalamullahi azza wa jalla wa wahyuhu wa tanziluhu. Dan beliau menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan juga wahyu dari Allah dan juga diturunkan oleh Allah. Wa annahu laysa bimakhluqin, dan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Dzakara ba'dahu aqidata ahli sunnati wal jamaati fi umumi sifati. Kemudian selanjutnya Al-Muzanni menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah secara umum. Ya, perhatikan. Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah itu juga sifat Allah. Jadi sebetulnya Al-Muzanni juga sudah menjelaskan salah satu sifat Allah, yaitu sifat Al-Kalam. Karena saking pentingnya masalah Al-Quran kalamullah, maka beliau sendirikan pembahasan tersebut di luar pembahasan tentang sifat. Nah, setelah itu beliau baru membahas tentang sifat-sifat Allah secara umum. Wa bayyana anna jami'aha ghairu makhluqatin. Dan Al-Muzanni menjelaskan bahwasanya semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Bal Rabbuna jalla jalaluhu huwa wahdahu al-khaliqu. Bahkan Rabb kita jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang Maha Pencipta. Wa kullu ma'adahu makhluqun. Dan semua yang selain Allah itu makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah satu-satunya sesembahan yang hak, dan dialah yang maha kuasa. Surat An-Nur ayat 54. Wala yuqalu fi syai'in min sifatihi innaha makhluqatun. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwasanya sifat Allah adalah makhluk. La fi sifatil kalami wala al-qudrati wala as-sam'i wala al-basari wala al-iradati. Apakah itu sifat kalam? Apakah itu sifat qudrah, kekuatan, kekuasaan, atau sifat as-sam'i, pendengaran, atau sifat al-basar, penglihatan, atau sifat al-iradah, kehendak atau kemauan. Wala ghairiha min sifati Rabbina subhanahu wa ta'ala. Ataupun sifat-sifat yang lain. Karena sifat itu satu kesatuan dengan pemiliknya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Maka sifat Allah bukan makhluk, karena sifat Allah bagian dari Allah. Dan Allah bukan makhluk. Makanya tadi Syekh Abdul Razak membawakan ayat surat An-Nur, ayat 54. Kemudian qauluhu wa kalimatullahi, perkataan Al-Muzanni, wa kalimatullah, dan kalimat-kalimat Allah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Kalimatullahi subhanahu wa ta'ala naw'ani. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, kalimatuhu al-kauniyatu al-qadariyatu. Kalimat Allah yang kauni qadari. Artinya kalimat Allah yang berupa penetapan takdir. Misalnya Allah Ta'ala katakan hujan, maka turun hujan. Allah katakan mati, maka si fulan mati. Allah katakan muncul penyakit, maka muncul penyakit. Dan seterusnya. Ini perkataan-perkataan Allah terkait dengan takdir
terkait dengan kauni, kejadian-kejadian di alam semesta. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakunu." Sesungguhnya perkara Allah adalah ketika Allah menginginkan sesuatu untuk terjadi, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah. Fayakunu, maka apa yang Allah inginkan tadi akan terjadi. Surat Yasin ayat 82. Perhatikan di sini ada ayyakula, Allah berkata. Ya, maka ini bicara tentang kalam. Namun kalam yang ada dalam ayat ini adalah kalam kauni qadari. Terkait dengan takdir atau terkait dengan kejadian di alam semesta. Atsani, yang kedua, kalimatuhu asy-syar'iyyatu ad-diniyatu. Kalimat Allah yang syar'i dini. Artinya apa? Artinya kalimat Allah terkait dengan hukum syar'i. Terkait dengan aturan agama, terkait dengan halal haram, benar salah, baik buruk. Ini kalimat-kalimat Allah yang syar'i dini. Wa minha al-kutubul munazzalatu 'ala rusuli. Di antaranya adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Ya, termasuk Al-Qur'an, itu kalimat Allah yang syar'i dini. Jadi Al-Qur'an dan juga kitab-kitab terdahulu itu termasuk kalimat Allah yang kedua. Walati ishtamalat 'alal amri wan nahyi wal ahkami. Dan semua firman Allah yang mencakup perintah, larangan dan juga penetapan hukum-hukum. Wa min hadhil kutubi Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah berupa Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim kan kalamullah, kalimat Allah. Namun termasuk kalimat yang kedua, yaitu kalimat Allah yang syar'iyah diniyah. Fakullu minal kalimatil kauniyati wal kalimati syar'iyyati kamilatun ghairu makhluqatin. Namun yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya semua jenis kalimat Allah, baik kalimat yang kauni ataupun kalimat yang syar'i, dua-duanya adalah kalimat Allah yang sempurna, kamilatun, sempurna, dan ghairu makhluqin. Dua-duanya juga bukan makhluk. Kalam Allah baik yang model pertama ataupun model yang kedua, dua-duanya bukan makhluk. Karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan, thumma qala." Barang siapa yang datang ke sebuah tempat, kemudian dia berdoa, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Ini doanya ya. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Nah, siapa yang membaca doa ini ketika datang ke suatu tempat yang asing, lam yudurrahu syai'un, maka tidak ada yang bisa membahayakan dia. Hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini dibaca ketika datang ke suatu tempat yang asing atau suatu tempat yang dianggap menakutkan, dianggap angker, baca doa ini. Dijamin kata Nabi tidak akan bisa dibahayakan oleh apapun sampai pergi. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam at-tammati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas yang Nabi katakan at-tammati, kalimat Allah yang sempurna. Ai kalimatun la ya'tariha naqsun biwajhin minal wujuhi. Maksudnya adalah kalimat-kalimat Allah yang tidak mengandung kekurangan dari segala sisinya. Li'annahu kalamu rabbil alamin. Karena itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Artinya apa? Artinya bi kalimatillah dalam hadis ini maksudnya adalah kalimat kauniyah qadariyah. Kalimat Allah yang terkait dengan takdir dan terkait dengan kejadian di alam semesta. Ya, seolah-olah doa ini mengatakan aku berlindung dengan kuasa Allah. Dengan apa yang Allah mampu untuk ucapkan kepada alam semesta untuk terjadi. Yang mana kalimat-kalimat tersebut juga sempurna. Tammat.
min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Makanya di sini ada min syarri ma khalaqa, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Nah, ciptakan, khalaqa ini kan terkait dengan kauni. Nah, sehingga kalimat dalam hadis ini, kalimatillah itu maksudnya kalimat yang model pertama. Kalau kalimat yang model kedua, contohnya Al-Quran, maka jelas Al-Quran itu sempurna. Dan hadis ini, hadis riwayat Muslim tadi, menunjukkan bahwasanya kalimat Allah yang model pertama juga sempurna. Karena Nabi sematkan sifat tamat, sempurna. Kalimat Allah yang sempurna. Maka kesimpulannya, kalimat Allah yang kauni maupun yang syar'i, dua-duanya sempurna. Wa min awjuhi kamali kalamillahi subhanahu wa ta'ala annahu la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Dan di antara sisi kesempurnaan kalamullah subhanahu wa ta'ala adalah tidak terdapat kebatilan di dalamnya, baik dari depannya maupun dari belakangnya. Surat Fussilat ayat 42. Wa minha annahu kitabun uhkimat ayatuhu. Di antara kesempurnaan kalimat Allah yang berupa Al-Quran adalah Al-Quran itu kitabun, sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu. Yang ayat-ayatnya itu hakim. Ayat-ayatnya sesuai hukumnya. Hukumnya paling adil dan paling hikmah, paling bijaksana. Surat Hud ayat pertama. Wa minha annahu, dan di antara bentuk kesempurnaan kalimat Allah, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka kita akan dapati banyak sekali perselisihan, kontradiksi yang banyak di dalam Al-Quran. Dan realitanya tidak ada kontradiksi, tidak ada perselisihan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini bentuk kesempurnaan kalamullah. Surat An-Nisa ayat 82. Wa fil hadithi dalilun anna kalimatillahi ghairu makhluqatin. Dan dalam hadis riwayat Muslim di atas, terdapat dalil bahwasanya kalimat Allah juga bukan makhluk. Idz law kanat makhluqatan lamma jaza ayyusta'adza biha. Kenapa? Karena andaikan kalimat Allah itu makhluk, maka tentu tidak boleh kita beristi'adzah, meminta perlindungan dengannya. Ya, padahal di dalam hadis, a'udzu bi, aku meminta perlindungan dengan. Kalau kalimatillah itu makhluk, maka enggak boleh. Ya, aku minta perlindungan dengan kuburan wali fulan, enggak boleh. Aku minta perlindungan dengan matahari, enggak boleh. Aku minta perlindungan dengan bintang-bintang, enggak boleh. Enggak boleh minta perlindungan kepada makhluk. Oleh karena itu ketika di sini ucapan doanya adalah a'udzu bi kalimatillahi. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah. Dan Nabi yang ajarkan. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah bukan makhluk, sehingga boleh menggunakan kata-kata bi kalimatillahi. Ya, sekali lagi, kalimat Allah bukan makhluk, karena kalimat Allah adalah sifat Allah yang merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa